Selamat siang dan selamat bergabung. Selamat datang bagi para peserta yang sudah bergabung di room Zoom webinar hari ini. Sambil menunggu peserta yang lain untuk bergabung, silakan bisa mengisi link absensi terlebih dahulu. Link absen telah kami share dalam kolom chat dan juga ada virtual background yang telah kami chat atau kami share di grup webinar. Bisa digunakan untuk ikut memeriahkan acara. Ya, share ulang link absennya. Oh ya, sudah kami share ulang. Ibu Suci Ayu Prima, kami share di kolom chat. Mohon maaf Kak, linknya tidak bisa muncul di saya. Oh ya baik Ibu, untuk link apabila terkendala pada link absen bisa cek di grup webinar, peserta webinar kami sudah share di situ. Selamat pagi semua, selamat pagi. Ada Gabriel Ayu hadir siap, Teresia hadir siap, semangat sekali. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi dan tampaknya sudah banyak peserta yang sudah bergabung di room Zoom webinar. Baik, bisa kita mulai. Selamat siang dan selamat bergabung. Yang terhormat Suster Maria Kristina ACMC selaku Ketua Pengurus Yayasan Panti Bagia, yang terhormat Dr. Roni Tambah Spesialis Anak, dan Apoteker Wahid Rizka Saputra selaku pembicara hari ini. Juga kepada seluruh peserta webinar awam yang berbahagia, salam sehat penuh semangat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Beta yang akan memandu acara sebagai MC sekaligus moderator dalam webinar siang hari ini, Kamis 28 April 2022, dengan tema Optimalkan Tumbuh Kembang Anak pada Periode Emas, di mana webinar ini merupakan webinar awam kedua yang diselenggarakan oleh PKRS Rumah Sakit Santa Clara, dan pada kesempatan kali ini didukung atau disponsori oleh Laboratorium Prodia. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara inti, saya akan bacakan susunan acara kita terlebih dahulu. Acara kita awali dengan doa pembukaan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Pengurus Yayasan Panti Bagia, pemilik Rumah Sakit Santa Clara. Kemudian ketiga, pemaparan materi oleh Dr. Roni
tambah spesialis anak. Keempat, pemaparan materi kedua oleh apoteker Wahid Rizka Saputra, Magister Farmasi. Lalu setelah pemaparan materi kita lanjut masuk dalam sesi tanya jawab. Keenam, ada pengumuman pemenang door prize dan foto layar bersama. Dan yang terakhir, doa penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali webinar awam ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar awam. Kami mohon pendampingan-Mu dalam kegiatan kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, agar semua boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Berkatilah pula kami masing-masing agar melalui kegiatan ini kami dapat bertumbuh bersama dan bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan sesama kami. Semua doa ini kami mohonkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Panti Bagia. Kepada Suster Maria Christina ACMC, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi Kehidupan. Kita dapat berjumpa meskipun saat ini melalui media online Zoom dan dalam acara webinar yang sangat istimewa pada saat ini. Pada kesempatan yang berharga ini, patut saya, Suster Maria Christina AC, MC, mewakili Yayasan Panti Bagia dan Manajemen Rumah Sakit Santa Clara menyampaikan apresiasi kepada Dr. Itawati Santoso, spesialis penyakit dalam, dan tim PKRS Rumah Sakit Santa Clara yang dengan semangat menyelenggarakan webinar awam pada saat ini dengan menghadirkan pembicara yang profesional, Dr. Roni P. Tambah, spesialis penyakit anak, yang tentunya akan membahas tuntas lengkap tumbuh kembang anak, khususnya tema webinar kita pada saat ini, optimalkan tumbuh kembang pada periode emas. Dan didukung pula penunjang pemeriksaan laboratorium apa saja agar periode emas ini dapat optimal dengan pembicara Saudara Apoteker Wahid, yang tentunya bersama rekanan penyelenggara dan pendukung webinar ini, Laboratorium Klinik Prodia. Terima kasih. Semoga kami juga dapat menjadi bagian yang menjaga kehidupan dan kesehatan teristimewa sejak periode emas. Selamat mengikuti webinar ini. Kasihku menyembuhkanmu. Cantik sekali, terima kasih Suster untuk sambutan dan semangat yang telah diberikan kepada kami untuk memulai dengan semangat acara hari ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar, perlu kami informasikan bahwa akan ada door prize menarik di akhir kegiatan nanti yang akan dipilih secara acak oleh tim kami. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk terlibat aktif dan mengikuti hingga akhir acara. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi absen bagi yang belum mengisi. Kami telah share link absen dalam grup WA peserta dan juga kolom chat, juga beserta dengan virtual background yang boleh digunakan untuk ikut memeriahkan acara. Saya sampaikan juga untuk para peserta yang pada nantinya saat pemaparan materi sudah memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom chat dan dengan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan, yang nantinya akan dijawab oleh para pembicara kita hari ini. Baik, siap ya Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini? Boleh Bapak Ibu beri respon di kolom chat untuk menunjukkan semangatnya. Ini beberapa banyak yang sudah hadir, ada
Ibu Gabriela Ayu, Agda Zuldihani. Terima kasih. Ada yang baru aja Pak Mukti. Oh iya, siap. Ini sepertinya banyak ibu yang hadir, tapi nggak kalah ada bapak-bapaknya juga hadir. Kita akan stay tune selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kita sapa-sapa dulu para pembicara kita hari ini. Ada Dr. Roni Tamba, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Baik, dokter. Kemudian ada Bapak Wahid Rizka Saputra. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Peta. Selamat pagi. Ya, berikut adalah 2 narasumber hari ini. Dan para peserta yang penuh semangat hari ini, kita akan mengikuti dengan tema tumbuh kembang pada periode emas. Baik, masuk ke materi pertama. Kita akan bersama dengan Dr. Roni Tamba, Magister Biomedik Spesialis Anak, CIMI IDCLC. Saya akan bacakan CV Dr. Roni terlebih dahulu. Ya. Dr. Roni Tamba, spesialis anak, lahir di Pemantang, Siantar, 26 Oktober tahun 1980. Beliau telah menempuh pendidikan S1 dokter umum di FK Undip di tahun 2005 dan melanjutkan S2 Magister Biomedik di universitas yang sama di tahun 2006 serta mengambil pendidikan spesialis yaitu spesialis anak di tahun 2010. Beliau juga mengambil pelatihan atau pendidikan tambahan untuk mendukung profesi, ada di antaranya manajemen laktasi oleh IDAI di tahun 2015, kemudian ada postgraduate pediatric nutrition IDAI dan Boston University di tahun 2017, ada konseling menyusui 40 jam oleh WHO diselenggarakan Perinesia di tahun 2018, ada makanan pendamping ASI juga Perinasia di tahun 2018, ada juga Hypno Breastfeeding yang diselenggarakan ICMI di tahun 2019, dan juga beliau merupakan memiliki sertifikat Infant Message Instructor di tahun 2019 dan International Board Certified Lactation Consultant di 2019. Jadi Dr. Roni sudah ahli di bidang laktasi dan juga tentunya MPASI. Dan saat ini Dr. Roni kesehariannya bekerja di Rumah Sakit Santa Clara sebagai dokter anak dan juga di Rumah Sakit Kabupaten Madiun. Beliau juga penanggung jawab polilaktasi dan tumbuh kembang di Rumah Sakit Santa Clara, juga sebagai subpendidikan kedokteran berkelanjutan ID Kota Madiun, Ketua Komda KIPI Kabupaten Madiun, Ketua IKMI Cabang Jatim, dan yang lagi hangat ya dokter, penulis buku Menyusui Tanpa Drama. Baik, untuk berikut adalah CV beliau, dan saat ini Dr. Roni akan menyampaikan materi selama 20 menit ke depan tentang mencegah stunting sejak dini dengan MPASI yang baik. Baik, langsung saja kepada Dr. Roni, kami persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Suster Kristi sebagai Ketua Yayasan Pati Bagia, Dr. Itawati Santoso, spesialis penyakit dalam, dan semua panitia yang sudah menyelenggarakan acara kali ini ya. Acara kali ini saya akan membawakan tema bagaimana mencegah stunting pada periode emas 1000 hari pertama. Nanti mudah-mudahan nih ya, dalam 20 menit bisa selesai saya bawakan. Nanti kalau nggak selesai, nanti kita perpanjang pada sesi diskusi. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Mbak? Kelihatan nggak? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Oke, terima kasih. Kita mulai bersama-sama ya.
Bagaimana mencegah stunting dengan MPASI yang baik? Bapak Ibu semua, kalau kita bicara tentang anak, tentu kita ingin bicara bagaimana sih anak kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kalau bisa sih yang maksimal gitu ya. Nah, caranya adalah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah nutrisi dan stimulasi. Di mana dua hal ini kita lakukan harus bersama-sama. Tidak boleh nutrisi yang lebih dominan dibandingkan dengan stimulasi dan sebaliknya. Ya, nutrisi kita ketahui bahwa bayi yang baru lahir diberikan ASI, nanti usia 6 bulan diberikan MPASI dan seterusnya diberikan makan. Stimulasi adalah memberikan contoh dan juga bagaimana kita berikan dia rangsangan. Dengan apa? Dengan bermain. Karena bermain adalah dunia anak, maka lakukan stimulasi itu dengan bermain. Di samping nutrisi dan stimulasi, jangan lupa proteksi ya. Pemberian imunisasi sesuai dengan usianya, dan juga perilaku hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa hindari penelantaran dan bullying. Nah, setelah kita lakukan nutrisi, stimulasi, dan proteksi, maka jangan lupa Bapak Ibu evaluasi tumbuh kembangnya. Lewat apa? Lewat buku KIA-nya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu selalu isi ya bawa bukunya KIA ke petugas kesehatan untuk diisi dan evaluasi tumbuh kembang anak kita secara periodik. Apa saja yang dievaluasi? Yaitu misalnya berat badannya, panjang badannya, lingkar kepala, dan juga KPSP, yaitu Questionnaire Pra-Screening Perkembangannya. Nah, Bapak Ibu semua, anak bukanlah miniatur dewasa. Ya, jadi jangan sampai kita berprinsip bahwa anak itu ya bagian kecilnya dewasa, tidak. Karena anak itu berbeda dengan dewasa, di mana ada satu masa anak itu masih bertumbuh dan berkembang, sedangkan pada dewasa itu sudah tidak ada lagi. Bahkan yang terjadi adalah degenerasi. Ya, kita tahu bahwa pertumbuhan organ-organ anak itu yang paling cepat justru dalam kandungan. Maka 1000 hari pertama, yakni mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun pertama itu merupakan fase pertumbuhan yang cepat pada anak. Di atas 2 tahun, oke, dia masih bertumbuh dan berkembang, tetapi tidak secepat dalam periode 1000 hari pertama itu. Ya. Maka untuk itu kita harus tahu, gizi pada 1000 hari pertama itu merupakan modal utama pada anak. Ya, 1000 hari itu yaitu 9 bulan dalam kandungan Bapak Ibu semua, sampai 2 tahun setelah lahir. Ini merupakan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, karena apabila kita kurang tepat dalam menangani kasus gizi bayi-bayi dan anak kita pada periode ini, bukan hanya saat ini yang kita rasakan efeknya, tapi dalam setiap daur hidup atau setiap periode kehidupan manusia. Nih, kita lihat ya, ibu hamil yang anemi, kurang gizi, ya, misalnya kekurangan energi dan protein, tentu berisiko menghasilkan bayi yang kecil, bayi yang namanya BBLR. Nah, kalau keadaan BBLR tidak ditangani dengan baik, maka berisiko balita itu akan menjadi balita yang stunting. Kalau balita yang stunting tidak ditangani dengan baik, maka bayangkan pertumbuhannya akan lambat, perkembangannya akan lambat, IQ-nya akan lambat, maka keberhasilan sekolahnya juga tidak maksimal. Apabila ini diteruskan lagi, maka menghasilkan remaja dan wanita usia subur yang stunting dan juga anemi. Ini akan berputar-putar terus-menerus. Maka yang paling bagus sebenarnya adalah bagaimana memutus rantai ini mulai dari 1000 hari pertama kehidupan ini. Nah, oke, itu kita sudah bicara tentang aspek nutrisinya pada awal kehidupan 1000 hari pertama. Sekarang kita sering mendengarkan stunting, stunting, dan stunting. Apa sih stunting itu Bapak Ibu semua?
Stunting kalau misalnya kita gampang istilahnya adalah usia sama tapi tinggi beda. Coba kita lihat ini, yang di tengah dan yang di sebelah kiri kita, itu usianya sama ini, tapi tingginya beda. Nah, ini namanya pendek. Ya, pendek dulu nih. Atau tingginya sama nih, tapi usianya ternyata beda. Yang ini 7 tahun, yang ini 4 tahun. Jadi, usia boleh sama, tinggi beda. Inilah dinamakan dengan pendek. Tetapi Bapak Ibu semua, tidak semua pendek itu adalah stunting. Yang mana pendek yang mana bisa dikatakan stunting adalah pendek yang diakibatkan oleh gangguan nutrisi yang kronis. Nah, apa sih dampak dari stunting? Emang kenapa sih kalau anak kita pendek? Ternyata bukan dilihat dari tingginya saja, dilihat dari beratnya saja, tapi apa sih yang ada di dalamnya? Kita tahu Bapak Ibu semua bahwa sampai dengan usia bayi atau anak itu mendekati 2-3 tahun, itu 80% volume otaknya sudah hampir sama seperti dewasa. Bayangkan apabila terjadi gangguan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupannya, berarti kita memberikan suatu modal yang kurang baik bagi perkembangan otaknya. Kalau misalnya ini terganggu, otomatis nanti keberhasilan belajarnya terganggu, prestasi sekolahnya juga akan tidak maksimal. Nah, di samping itu, anak yang stunting tentu akan mengakibatkan anaknya akan gampang sakit. Kenapa gampang sakit? Kok anakku gampang batuk pilek ya? Anakku gampang demam ya? Ternyata pada anak yang stunting, anak yang kurus, anak yang pendek, yang karena gangguan gizi, itu sistem kekebalan tubuhnya tidak maksimal. Nah, demikian juga jangka panjangnya anak-anak yang stunting ini akan berisiko terjadi penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit non-infeksi, misalnya diabetes, obesitas, jantung, hipertensi. Kalau misalnya dulu Bapak Ibu pernah mendengar istilah obesitas itu merupakan atau diabetes itu merupakan penyakit untuk orang kaya, ternyata saat ini tidak demikian Bapak Ibu semua. Orang-orang yang kurang gizi pun nantinya bisa menjadi orang-orang yang berpenyakit diabetes dan obesitas. Nah, terus apa langkah kita intervensi dalam 1000 hari pertama ini? Tentu intervensi gizi, yaitu nutrisi langsung. Ya, dalam kehamilan diberikan zat besi dan mikronutrisi lainnya berupa vitamin dan lain sebagainya, dan juga setelah lahir nih, inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif sampai 6 bulan, tepat usia 6 bulan, MPASI, dan teruskan menyusui. Bukan berarti setelah usia 6 bulan, dok, bayi saya sudah 6 bulan, terus susu tambahannya apa? Tidak demikian kata WHO. Tapi teruslah menyusui. Dan pemberian suplementasi lainnya, misalnya zinc, vitamin A, iodium, dan juga zat besi. Nah, sekarang kita bahas tentang MPASI. Ya, kali ini topik kita tentang MPASI. Apa kata WHO syarat dari MPASI itu? Ada 4 pokoknya, yaitu pemberian MPASI harus tepat waktu, jangan terlalu cepat, dan jangan terlalu terlambat. Yang kedua, adekuat, artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan si bayi, aman, tidak membuat anak sakit, dan responsive feeding, artinya pemberiannya menyenangkan. Apa-apa saja itu kita bahas satu persatu. Nah, tepat waktu dikatakan WHO UNICEF adalah ketika usia bayi tepat menginjak usia 6 bulan. Kenapa sih demikian? Lihat pada gambar berikut ini. Air susu ibu akan memberikan segala nutrisi yang sempurna sampai dengan usia 5 bulan. Cukup hanya ASI saja pada bayi kita. Nah, setelah usia tepat 6 bulan, bayi itu pertumbuhannya meningkat sehingga kebutuhan nutrisinya, kebutuhan kalorinya akan semakin meningkat perlahan-lahan. Tetapi kalori yang diberikan
oleh ASI hampir sama seperti sebelum usia 6 bulan. Maka terjadi gap. Gap artinya kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang akan kita tambahkan lewat makan. Ingat, kekurangannya atau gap-nya itu awalnya sedikit, semakin lama semakin banyak. Usia 6 bulan hanya perlu 30% dari makan, usia 9 bulan 50% dari makan, 50% dari ASI, usia setahun itu 70% dari makan, 30% dari ASI. Kenapa lagi 6 bulan? Kita lihat ternyata modal zat besi pada bayi itu utamanya adalah pada saat dia hamil. Ya, jadi makanya kalau ibu-ibu ingat ketika ibu hamil diberikan zat besi oleh dokter kandungan. Nah, itu adalah modalnya si bayi nanti ketika dia lahir. Ketika dia lahir, maka dengan pemberian ASI itu cukup untuk memenuhi zat besinya sampai usianya 5 bulan. Nah, tepat 6 bulan, maka kandungan zat besi tadi yang dari modal dari si ibu tadi itu sudah anjlok, maka mulai diberikan. Nah, untuk diberikan dari mana? Dari mulai makan ya. Berikutnya kenapa sih 6 bulan? Karena pada saat usia 6 bulan, motorik bayi sudah siap. Si bayi sudah bisa menopang kepala dan badannya, sudah bisa didudukkan, bayi itu akan mulai hilang refleks ekstrusi atau melepehnya, bayi sudah bisa mulai mengunyah walaupun belum punya gigi, dan bayi sudah bisa menunjukkan ketertarikannya pada suatu benda yang ibu makan. Ini merupakan alasan kenapa kita berikan tepat usia 6 bulan. Nah, kalau lebih cepat, apa dampaknya? Kan kadang-kadang orang tua pengennya lebih cepat dari awal. Nah, cenderung dia akan menggantikan ASI. Ya. Nanti kalau misalnya ASI tergantikan, maka si bayi tersebut tidak mendapatkan antibodi dan sel proteksi yang maksimal. Hasilnya, bayinya akan gampang sakit. Anak yang gampang sakit tentu asupan gizinya akan semakin rendah. Bolak-balik dia. Ya. Bagaimana kalau misalnya MPASI mulai telat? Otomatis gizinya juga akan terhambat. Kenaikan berat badannya juga akan terhambat. Kenaikan berat badan terhambat membuat gangguan gizi dan si bayi tersebut mengalami resiko gampang sakit. Bolak-balik lagi dia. Nah, itu yang pertama tadi syaratnya. Yang kedua adalah adekuat. Kalau Bapak Ibu ingat kalau dulu moto makannya itu ada pada bayi ya, 4 sehat 5 sempurna. Yang kelima itu susu katanya. Sekarang itu sudah diganti Bapak Ibu semua. Motonya gizi pada bayi sekarang adalah cukup gizi, seimbang dan lengkap. Cukup gizi menyangkut makro dan mikronutrisi, seimbang antara karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan juga buah dan sayurnya. Lengkap artinya semua komponennya harus ada. Bapak Ibu semua, untuk memenuhi cukup gizi, seimbang dan lengkap ini, maka anak butuh dikenalkan dengan berbagai bahan makanan. Karena tidak ada satu jenis bahan makanan yang akan bisa melengkapi semua kebutuhannya. Ya, contoh misalnya, nasi itu merupakan sumber utama karbohidrat. Dia sedikit mengandung protein, sedikit mengandung vitamin mineral, dan sangat sedikit mengandung lemak. Artinya apa? Kalau kita hanya berikan nasi saja pada awal-awal MPASI, maka si bayi tersebut berisiko mengalami gangguan nutrisi. Ya. Apa sih isi makan pada MPASI itu? Saya ambil dari rekomendasi WHO UNICEF. Apa dikatakan? Feed a variety of foods to ensure that nutrient needs are met. Artinya bervariasi. Ya, semua bahan makanan yang ada di lingkungan kita, yang ada di keluarga, yuk dikenalkan. Ya, meat, poultry, fish, or eggs should be eaten daily or as often as possible. Artinya, di antara protein hewani dan nabati, yang utama yang harus ada, sebaiknya harus ada adalah protein hewani. Ya.
Vegetarian diets cannot meet nutrient needs at this age. Artinya bayi-bayi itu nggak boleh jadi vegetarian, tidak mengkonsumsi yang namanya protein hewani. Ya, nah vitamin A, rich fruits and vegetable should be eaten daily. Artinya buah dan sayur dikenalkan, tapi dalam jumlah yang sedikit. Dan avoid giving drinks with low nutrient value. Seperti apa? Teh, kopi, dan juga minuman-minuman bersoda. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan, apa sih isi MPASI pada bayi dan anak kita. Oke, Bapak Ibu mungkin masih ada yang mendengarkan bahwa bayi itu mulai MPASI kasih aja nih bubur pisang. Kita lihat tadi Bapak Ibu. Satu buah pisang yang cukup gede ini, 100 gram, itu mengandung 89 kalori. Besinya 0,26 mg. Padahal ketika usia bayi 6 bulan, dia harus dapat kalori dari makan itu 200 kalori. Dia harus dapat zat besi dari makan itu 11 mg. Berarti kalau misalnya hanya untuk memenuhi kalori, dia butuh berapa nih? Hampir 2,5 pisang. Muat nggak sih isi perutnya bayi kita usia 6 bulan? Belum lagi dari zat besinya. Butuhnya dia 11, sedangkan dari pisang dia 0,26. Berarti berapa kali nih? Harus dia makan pisang 50 biji supaya kebutuhannya terpenuhi. Mungkin enggak. Maka kalau misalnya kita berikan hanya pisang saja pada awal MPASI, bayi berisiko anemi di samping berisiko gangguan gizi. Maka Bapak Ibu semua tidak boleh merekomendasikan menu tunggal pada bayi awal-awal MPASI. Nah, yang ketiga adalah aman. Syarat MPASI tadi ya, aman artinya bagaimana kita memastikan memberikan makan pada bayi kita, tapi bayi tidak jatuh sakit dan tidak ada risiko lainnya. Yaitu caranya selalu jaga kebersihannya, selalu cuci tangan pada saat proses membuat, menyimpan, dan memberikan pada bayi kita. Ya, hindari beberapa bahan-bahan makanan pada awal-awal MPASI sampai dengan usia 1 tahun, yaitu hindari telur setengah matang supaya bayi tidak kena salmonella, hindari madu supaya bayi tidak kena Clostridium botulinum, dan hati-hati pemberian garam. Bukan tidak boleh, boleh, tapi karena jumlahnya yang sangat sedikit, kurang lebih 1 gram per hari, maka ini sangat sulit untuk Bapak Ibu untuk mengukurnya. Nah, kalau misalnya kita berikan berlebihan, ini juga bisa mengakibatkan efek samping kesehatan bayi kita. Ya, kita lihat bahwa bayi kita itu usia di bawah setahun itu organ-organnya masih belum matang sempurna, terutama organ ginjalnya. Ya, demikian juga dengan penyimpanan yang baik ya. Kita tahu bahwa penyimpanan itu harus di bawah 5 derajat Bapak Ibu semua. Karena apa? Di antara 5 derajat sampai 60 derajat itu merupakan tempat atau suhu kuman bisa bertumbuh cepat. Maka jika Bapak Ibu ingin menyimpan, maka simpanlah di bawah suhu 5 derajat. Kalau ingin menyimpan lama di freezer, simpanlah dalam suhu di bawah 0 derajat. Dan memasak pun otomatis harus lewat suhu di atas 60 derajat. Supaya apa? Supaya mikroba kumannya tidak bisa hidup. Jadi memasak itu harus di atas 60 derajat dan menyimpan di bawah suhu 5 derajat. Bisa disimpan di mana? Di kulkas, di freezer, silahkan dimanapun, tapi ingat ada beberapa bahan makanan yang bisa lama disimpan, ada beberapa makanan yang tidak tahan lama disimpan. Nah, yang berikutnya adalah responsive feeding. Arti responsive feeding, kita memberikan bayi makan dengan suasana happy, suasana gembira. Karena kalau misalnya anak happy, anak gembira, maka dia cenderung mau makan. Kita melatih Kementerian Anak makan. Si anak jadi subjeknya yang menentukan dia lapar dan juga dia kenyang. Nah, apa sih idealnya MPASI? Harus ada karbohidrat, ada protein, utamakan sumber hewani, ada lemaknya Bapak Ibu semua, ada buah dan sayur. Jangan lupa ASI-nya.
ini harus ada. Tapi berapa sih proporsinya? Apakah ini semua sama? Tidak demikian. Proporsinya kita lihat ya Bapak Ibu, bahwa karbohidrat itu sebagai sumber energi segini nih ya. Nah, proteinnya cukup 20% saja dari totalnya, dan lemaknya ingat tinggi loh. Lemak, kebutuhan lemak pada bayi-bayi MPASI sampai dengan 2 tahun tinggi. Kenapa tinggi? Karena benchmarking daripada MPASI adalah si ASI. Ya, bagaimana sih ASI itu komposisinya? Komposisi ASI itu 55,4%. Jadi hampir 60% itu adalah lemak, komposisi ASI. Di samping itu, komposisi otak itu 60% adalah otak. Jadi, untuk mendapatkan komposisi yang mirip dengan ASI, untuk memenuhi kebutuhan lemak untuk yang namanya pertumbuhan dan perkembangan otak itu, maka kita jangan lupa komposisi lemak pada MPASI bayi kita. Ya, dan jangan lupa nih, kenapa protein hewani sebagai sumber zat besi? Kita lihat dari segi penyerapannya. Ya, dikatakan di sini daging itu 20 kali lebih tinggi penyerapannya dibandingkan dengan sayur bayam. Jadi Bapak Ibu semua, sebagai sumber dari zat besi, jangan lagi mengatakan dari nabati sayur-sayuran, tapi dari hewani ya. Nah, berapa kali sih MPASI diberikan? Oke, pada saat mulai dari 6 sampai 8 bulan diberikan 3 kali dengan 1-2 kali snack, lalu ditingkatkan pelan-pelan. Ini contohnya ya. Contoh daripada MPASI ini kita berikan ya. Ini tapi contohnya ini individual. Bapak Ibu silahkan membuat contoh jadwal di rumah, tapi pesan saya konsisten penuhi jadwal ini. Jangan sampai lebih cepat, maju mundur tiap hari, membuat bayi itu tubuhnya tidak mengenali lagi rasa lapar. Ya. Nah, jumlahnya tentu dari awal makan itu sedikit-sedikit ya, 2-3 kali sendok 2-3 sendok per kali makan, dinaikkan pelan-pelan sampai targetnya mendekati usia 9 bulan, setengah cangkir atau setengah mangkok, nanti tingkatkan pelan-pelan lagi sampai usianya itu 1 tahun, itu 1 mangkok, nanti sampai usia 2 tahun dinaikkan pelan-pelan. Ini mangkok kecil ya. Jadi pelan-pelan sedikit demi sedikit dinaikkan. Nah, tekstur juga penting. Pada saat dia dapat ASI tentu teksturnya adalah cair. Usia 6-9 bulan lumat atau saring. Usia 9-12 bulan itu makanan lembek atau bubur saring atau tim. Di atas usia 1 tahun itu makanan keluarga. Tekstur ini Bapak Ibu penting diperhatikan karena ini juga menyangkut dari kemampuan oromotor si bayi, kemampuan oromotor mulutnya ya, gerakan dan juga kekuatan perkembangan dari otot-otot mulutnya. Karena kalau misalnya otot-otot mulutnya itu hanya terbiasa makan yang lembut-lembut, makanan instan terfortifikasi yang di luaran itu loh, nanti ini membuat oromotornya tidak maksimal. Sehingga bayi itu nanti ke depannya akan terlambat bicara, menceslah lama dia. Nah, ini merupakan aspek negatif jika dia terlambat naik tekstur. Nah, ini tadi responsive feeding ya Bapak Ibu semua ya. Kita awalnya menyuapi si bayi makan. Jadi bukan BLW lagi, baby led feeding ya, tapi kita menyuapi di awal sambil nanti kita mengajari anak makan sendiri, mulai dari finger food, usia di atas 7 bulan kita kasih makanan yang bisa dipegang untuk melatih yang namanya motorik si bayi, koordinasi dengan mulutnya dan mengunyahnya. Sabar, tidak memaksa, hindari distraksi, misalnya apa? Gadget, ya. Ini feeding rule ya, makan anak tidak boleh lebih dari 30 menit. Jangan sampai orang tua kerjaannya itu mengolah makan, ngasih makan, mengolah makan, ngasih makan. Ini akan membuat Bapak Ibu semua stres ya. Nah, terakhir, slide terakhir, ada yang mengatakan, "Dok, bagaimana kalau saya kasih aja yang instan aja, Dok, yang di supermarket?" Nah,
ini kita harus tahu bahwa MPASI yang terbaik adalah homemade, makanan yang berbasis keluarga dengan memperhatikan pemenuhan zat gizi makro dan mikro. MPASI homemade tadi selaras dengan proses anak belajar makan. Ya, sedangkan MPASI terfortifikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu semua, MPASI yang ada dijual di tepi jalan itu tidak disarankan. Karena apa? Kita tidak tahu aspek kebersihannya dan isinya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya paparkan tentang MPASI untuk mencegah stunting. Nanti kita lanjut pada sesi tanya jawab. Saya Terima kasih dokter atas materi yang telah diberikan. Menarik sekali ini terkait optimalisasi tumbuh kembang anak melalui MPASI. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman yang lebih baik dan juga mungkin ada sedikit bingung bisa ditanyakan di kolom chat, nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Untuk materi pertama, kalau boleh saya simpulkan bahwa untuk pertumbuhan optimal diperlukan nutrisi gizi, stimulasi, proteksi, dan evaluasi tumbuh anak secara periodik, terutama 1000 hari pertama kelahiran yang merupakan modal bagi anak-anak kita. Salah satunya kita perlu fokus nih pada MPASI seperti yang Dokter Roni tadi sudah sampaikan, dengan memperhatikan variasi nutrisi, ada prohe, tidak boleh vegetarian, buah dan sayur, hindari minuman rendah gizi, dan jangan lupa untuk tetap memberikan ASI. Kepada para peserta yang sudah memiliki pertanyaan, ini beberapa sudah ada masuk, kita tahan dulu, kita lanjut dengan materi yang kedua supaya kita bisa melihat korelasinya. Baik, untuk materi yang kedua, terima kasih Dr. Roni atas materi yang diberikan. Kita lanjut kepada materi yang kedua oleh Apoteker Wahid Rizka Saputra. Selamat siang Pak Wahid, apa kabar Pak? Ya, selamat siang Mbak Beta. Kabar baik Mbak Beta. Ya, betul. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari Pak Wahid Rizka. Baik, silakan. Ya. Pak Wahid ini lahir di Semarang 17 Juni 1986 dan saat ini beralamatkan di Jalan Dr. Ismail 4 nomor 47 Semarang. Beliau menempuh pendidikan formal di SMA 3 Semarang di tahun 2004 dan mengambil Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta di tahun 2009, juga beserta dengan keprofesiannya apoteker di tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan tinggi mengambil Magister Farmasi Klinik Biokimia Klinik Unpad Bandung di tahun 2018. Dan kesehariannya Pak Wahid ini bekerja di Laboratorium Prodia sebagai Regional Product Executive Prodia Central Java Region. Jadi sudah kelihatan ya Bapak Ibu kalau Pak Wahid ini berkonsentrasi pada bidang laboratorium klinik yang nantinya akan menunjang tumbuh kembang anak Bapak Ibu. Baik, langsung saja Bapak Wahid akan menyampaikan materi selama 20 menit ke depan dengan judul pemeriksaan laboratorium 1000 HPK atau hari pertama kehidupan. Baik, langsung saja kepada Bapak Wahid, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Beta. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Terima kasih juga kepada Suster Kristi dan Dr. Roni yang telah membawakan materi sebelumnya yang dengan sangat menarik. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menambahkan permisaan laboratorium apa saja yang dapat kita lakukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Roni pada sesi sebelumnya bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan salah satu golden period atau sesi emas, di mana ini berada pada saat seseorang berada dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Nah, mengapa 1000 hari pertama kehidupan ini penting? Karena kurang gizi pada periode tersebut ini tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan
selanjutnya. Akibatnya nanti pada saat dewasa anak tidak akan cerdas karena pertumbuhan otaknya terlambat, kemudian berpotensi stunting seperti yang sudah dibahas oleh Dr. Rani. Kemudian anak juga akan menjadi lemah dan mudah sakit. Kemudian pada saat sekolah anak ini akan sulit untuk mengikuti pelajaran pada saat bersekolah nantinya. Nah, tentunya pada periode 1000 hari ini pemenuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan si kecil ini tercapai dengan optimal. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan atau disarankan hingga anak berusia hingga 2 tahun. Tentunya pemeriksaan fisik dan pengukuran antropometri. Antara lain ini Bapak Ibu berat badan, kemudian tinggi badan dengan kepala. Nah, ini rutin ya Bapak Ibu dilakukan pada saat kita kontrol ke dokter anak ataupun kita kontrol ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Nanti akan pengukuran antropometri. Kemudian yang dapat dilakukan lagi adalah untuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini adalah beberapa untuk pemeriksaan laboratorium pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, hari pertama kehidupan ini dimulai pada saat kehamilan hingga nanti akan bayi lahir. Nah, pada bayi lahir ini ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan, antara lain adalah uji saring neonatus, yakni untuk mendeteksi apakah pada bayi yang baru lahir ini ada terjadi kelainan-kelainan, termasuk kelainan dari hormon ataupun kelainan dari metabolisme bawaan bayi. Kemudian pada usia bayi ini 1 sampai 12 bulan ada juga pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi apakah bayi ini terjadi anemia, kemudian apakah ada defisiensi vitamin D dan sebagainya. Kemudian juga akan dapat dilakukan lagi untuk panel usia pada usia 1 sampai 2 tahun untuk mendeteksi anemia, vitamin D, kemudian apakah ada kekurangan gizi dan sebagainya. Nah, nanti pemeriksaan ini yang kita akan banyak di belakang, apakah isi dari pemeriksaan uji saring neonatus, kemudian isi dari panel usia 1 sampai 12 bulan dan isi dari panel usia 1 sampai 2 tahun. Yang pertama adalah pemeriksaan uji saring neonatus atau screening neonatus. Nah, apa itu Bapak Ibu? Merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk mendeteksi awal, untuk membedakan bayi apakah bayi ini atau anak ini memiliki kelainan dari bayi yang tidak memiliki kelainan, sehingga kita dapat mencegah kelainan tersebut, melakukan intervensi terapeutik tentunya dengan petunjuk dokter agar anak ini mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Nah, pemeriksaan ini khususnya screening SHK, screening hipotiroid kongenital ini sudah mandatory, Bapak Ibu, sudah harus dilakukan di rumah sakit pada bayi baru lahir, seiring dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak dan Permenkes nomor 78 tahun 2014 tentang adanya screening hipotiroid kongenital. Nah, mengapa screening itu penting? Nah, ini ada sedikit gambaran Bapak Ibu. Kalau misalkan bayi baru lahir, kemudian diperiksa untuk uji saring pemeriksaan baru bayi lahir. Nah, ini ditemukan hasilnya normal. Kemudian bayi akan tumbuh dengan normal. Nah, namun apabila dilakukan pemeriksaan screening di bayi baru lahir, kemudian ditemukan hasil-hasil yang abnormal, maka akan dilakukan tata laksana dan pengobatan oleh dokter sehingga tumbuh kembang anak akan tetap optimal ke depannya. Nah, apabila tidak dapat dilakukan untuk uji saring bayi baru lahir, maka akan didapatkan kelainan seperti bagi contohnya ini ada kelainan hipotiroid kongenital. Nah, hipotiroid kongenital ini adalah kelainan tiroid pada bayi baru lahir, di mana seperti kita ketahui bahwa tiroid ini merupakan hormon metabolisme. Apabila tiroidnya ditemukan rendah atau hipotiroid, maka metabolisme anak akan memburuk atau metabolisme rendah. Nah, kedepannya nanti apabila tidak dapat dideteksi dari awal, nanti akan mendapatkan gangguan pada tumbuh kembang anak. Contoh ini tumbuh kerdil, kemudian muka sembab, bibir tebal, hidung pesek, adanya hambatan intelektual, dan sulit terlambat atau keterlambatan bicara. Kemudian ada juga yang dinamakan defisiensi G6PD atau defisiensi G6PD. Ini dapat menyebabkan suatu kondisi yang namanya anemia hemolitik dan penyakit kuning. Jadi karena adanya pemecahan dari sel darah merah. Kemudian adanya juga kelainan yang dinamakan hiperplasia adena kongenital. Jadi ini adalah suatu kelainan adanya kelainan organ bawaan yang disebut ambigugenitalia pada bayi baru lahir. Jadi tidak jelas ini nanti
bayinya ke depannya jenis kelaminnya pria ataukah wanita. Dan juga ada kelainan yang dinamakan fenileuria contohnya, yaitu suatu kelainan yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, gangguan saraf, gangguan pertumbuhan, dan tingkah laku. Sehingga pentingnya perlu dilakukan untuk screening bayi lahir agar kita dapat mencegah kalau misalkan ada kelainan dapat dilakukan intervensi atau terapi sejak dini. Nah, ini sejalan dengan peraturan pemerintah Bapak Ibu sudah disarankan di tahun 2015 untuk setiap bayi baru lahir ini dilakukan screening ini minimal untuk hipothyroid neonatal. Nah, kapan dilakukan screening? Setiap bayi pada usia 48 sampai 72 jam atau 2 sampai sekitar 5 hari dilakukan untuk uji screening neonatus, minimal untuk uji screening hipothyroid neonatal atau untuk uji tiroid bawaan. Nah, untuk pemeriksaan newborn screening sendiri ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan, yaitu yang dinamakan TOCS natus untuk screening hipothyroid neonatal. Ini contohnya untuk yang terjadi gangguan pada hipothyroid, ya ini salah satu tampilannya. Kemudian untuk pemeriksaan gesik PD neonatus untuk menderita adanya kelainan deviasi gesik PD. Nah, nanti bisa mendapatkan bayinya kuning atau kondisi anemia yang terus-menerus. Kemudian ini juga ada pemeriksaan 17 OH progesteronatus untuk menderita congenital adrenal hyperplasia. Jadi nanti ini tidak jelas bayinya apakah ini kelaminnya pria ataukah kelainan kelaminnya wanita. Kemudian ada juga untuk pemeriksaan NBS amino acid untuk mendeteksi 10 jenis asam amino dan jenis 8 jenis acylcarnitin dari kelainan metabolismenya dalam tubuh. Nah, untuk pemeriksaan newborn screening sendiri metodenya unik Bapak Ibu. Kalau misalkan kita datang untuk periksa ke rumah sakit misalkan atau betul misalkan kita ambilnya pasti darahnya dari ovena ya, dari tangan. Nah, kalau pemeriksaan ini kita mengambilnya dari tumit bayi Ibu, Bapak Ibu atau heel prick. Jadi di tumit yang di RC ini akan diambil di sampel. Nah, mengapa diambil dari tumit? Karena pengambilan sampel dari tumit ini merupakan metode yang paling tidak invasif untuk bayi atau paling tidak menyakitkan untuk bayi. Nah, nanti prosedurnya nanti bayi akan diselimuti kain hangat untuk kakinya sehingga pura-pura membuka, kemudian diusapkan untuk alkohol agar steril, kemudian ditusuk untuk lancet. Penusukannya ini juga harus hati-hati. Jangan lebih dari 2 mm karena ada tendon-tendon juga di kaki yang mungkin dapat ditusuk apabila penusukannya lebih dari 2 mm. Nah, kemudian setelah diambilkan nanti akan ada tetesan darah. Tetesan darah ini akan ditempelkan pada suatu kertas sari. Kertas sari ini akan diambil dan dikirimkan untuk diperiksa untuk kelainan metabolisme apakah ada atau tidak. Baik, yang kedua adalah pemeriksaan pada usia 1 sampai 2 tahun yang berkorelasi dengan kondisi-kondisi yang terkait stunting. Apa saja itu? Yang pertama adalah anemia Bapak Ibu. Nah, anemia seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Roni ya tadi, suatu kondisi bahwa jumlah sel darah merah ini menurun di bawah batas normal dari kondisi sel darah normal. Nah, anemia ini kedepannya akan mengganggu kesehatan. Karena anemia ini sel darah merah ini akan mengandung hemoglobin yang dia bertugas mengangkut oksigen ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, dari pemeriksaan laboratorium, anak-anak akan bisa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobin ini di bawah 11 gram per desiliter. Nah, apa penyebabnya anemia pada anak itu Bapak Ibu? Yang pertama mungkin adalah adanya kekurangan nutrisi atau kekurangan zat besi. Kemudian ada kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Nah, ini adalah contoh dari kekurangan nutrisi yang dapat menyebabkan anemia. Kemudian adanya anemia mudah pecahnya eritrosit atau anemia hemolytic. Nah, ini bisa juga disebabkan oleh pemeriksaan yang tadi Bapak Ibu ya untuk deviasi gesik PD atau kelainan pada saat bayi baru lahir. Kemudian ada juga anemia karena perdarahan atau mungkin ada luka bagian dalam dan karena anemia pada gangguan sejumlah. Nah, ini apa saja gejala anemia pada anak? Nah, ini ada beberapa gejala yang dapat ditampilkan pada anak, Bapak Ibu, antara yang rewel, kurang nafsu makan, pusing, kemudian pucat, pasif bergerak, adanya gangguan pertumbuhan dan konsentrasi, anak-anak mudah mengantuk. Nah, American Academy of Pediatrics atau APPI itu menganjurkan untuk screening anemia pada anak-anak usia 9 sampai 12 bulan. Kemudian kondisi yang kedua untuk selain anemia adalah adanya vitamin D. Nah, Bapak Ibu seperti ketahui vitamin D ini merupakan suatu nutrisi penting yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan juga digunakan untuk mengontrol jumlah kalsium dalam darah.
Nah, selain itu vitamin D ini penting untuk perkembangan sistem imun anak yang dapat menyokong anak pada masa pertumbuhan dan melawan infeksi. Diketahui juga vitamin D ini dapat juga dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko terjadinya alergi. Nah, Bapak Ibu, apa akibatnya apabila anak ini kekurangan vitamin D? Antara lain dapat menyebabkan suatu kondisi di kejang, kemudian gangguan otot, kemudian rakitis, ini paling banyak Bapak Ibu, jadi gangguan pada pembentukan tulang. Ada yang bentuknya O, kemudian ada yang bentuknya X. Kemudian ada masalah pada pertumbuhan anak dan juga mudah terserang penyakit karena vitamin D ini kemungkinan terkait dengan sistem imun. Nah, bayi kemudian sampai berusia 12 bulan ini memerlukan sekitar 400 internal unit vitamin D atau sekitar 10 mikrogram per hari. Di mana anak-anak usia 1 tahun ke atas ini membutuhkan lebih banyak, yaitu 600 IU atau 15 mikrogram per setiap hari. Tentunya kondisi ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi anak sesuai dengan konsultasi dari dokter. Nah, berapa nilai vitamin D yang dianjurkan? Nah, untuk status vitamin D ini dianjurkan adalah nilai 3-10 nanogram per mililiter Bapak Ibu. Jadi untuk kadar kecukupannya diusiakan di antara 3-100 nanogram per mililiter untuk kecukupan vitamin D-nya. Nah, yang terakhir ini adalah tentang zinc, yaitu zinc merupakan zat besi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal dan perkembangan organ yang optimal. Nah, Bapak Ibu, asupan zinc ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, kemudian membuat anak ini rentan terhadap penyakit-penyakit seperti diare, pneumonia, dan malaria. Sehingga zinc ini penting juga untuk diketahui untuk kandungan di dalam tubuh. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan laboratorium terkait 1000 hari pertama kehidupan, antara lain untuk panel usia 1-12 bulan atau panel bayi. Nah, ini pemeriksaannya antara lain yang dapat dilakukan adalah gambaran darah tepi, kemudian hematologi lengkap, retikulosit, dan ferritin. Nah, pemeriksaan ini dapat mendeteksi apakah adanya kondisi anemia pada bayi. Kemudian, apakah butuh suplementasi atau tidak dilihat dari kondisi anemia atau tidak. Selanjutnya, ada pemeriksaan vitamin D yang terkait dengan pertumbuhan dan imunitas, kemudian dapat mencegah rakitis. Selanjutnya yang kedua adalah panel pada usia 1-2 tahun, di mana nanti pemeriksaannya akan ada ferritin, kemudian gambaran darah tepi, hematologi lengkap, vitamin D, kemudian zinc, dan urin rutin. Nah, pemeriksaan panel 1-2 tahun ini dapat mengevaluasi anemia yang mungkin disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kemudian pemeriksaan ini juga dapat mengevaluasi bagaimanakah status vitamin D pada anak, apakah cukup ataukah kurang, dan mengevaluasi apakah zinc pada anak ini cukup atau kurang. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya untuk manfaat permissaannya, di Prodiam menyediakan Prodiam Mobile yang dapat diunduh di aplikasi baik Prodi Google App Store atau Apple. Kemudian misalkan ini salah satu contoh tampilan depannya, nanti tinggal klik ini cari dan pesan, diketik tulis permissaannya apa. Contohnya ini adalah saya ingin tahu nih untuk permissahan hematologi lengkap itu untuk apa. Nah, ini setelah klik enter nanti akan muncul pemeriksaan hematologi lengkap, kemudian ini juga akan muncul harganya. Kemudian ini juga akan ada deskripsi permissaannya, pemeriksaan hematologi lengkap untuk apa. Kemudian manfaat pemeriksaan hematologi lengkap, yang penting ini adalah tentang persiapan pemeriksaan. Jadi persiapan pemeriksaan kita yang dapat dilakukan sebelum pemeriksaan laboratorium. Nah, kesimpulannya yang dapat kami ambil pada kali ini adalah pemenuhan gizi yang optimal ini selama 1000 hari pertumbuhan ini memiliki peranan penting. Dan pemeriksaan laboratorium pada 1000 hari pertama kehidupan dapat membantu anak untuk memantau kecukupan nutrisi anak agar tumbuh kembang anak ini dapat tercapai dengan optimal. Baik, sekian dari saya. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak Beda. Terima kasih. Masih di mute, Mbak. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih Bapak Wahid telah memberikan materi seputar pemeriksaan laboratorium 1000 HPK. Ini menarik sekali Bapak Ibu karena ternyata juga berkorelasi dengan optimalisasi tumbuh kembang anak. Nah, untuk seksi selanjutnya karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita langsung masuk saja ke sesi diskusi. Sesi tanya jawab, kita ada waktu selama 15 menit
Namun ini sepertinya Bapak Ibu sangat antusias, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kami saring terlebih dahulu, mohon maaf kami akan pilihkan pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab pada sesi hari ini. Mungkin pertanyaan bisa kami cek di kolom Q&A, mungkin dari pemateri Dr. Roni, spesialis anak terlebih dahulu. Ini ada beberapa pertanyaan, dokter, terkait optimalisasi tumbuh kembang anak. Mungkin dokter bisa jawab terlebih dahulu. Ada di kolom Q&A, ada dari Ibu Cecilia Sinditya. Kapan kita harus menaikkan tekstur MPASI anak? Langkahnya seperti apa? Apakah setengah tekstur lama, setengahnya lagi tekstur baru, atau bagaimana, dok? Ya, mungkin bisa dari dokter Roni untuk menjawab. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Cecilia. Nah, pertama, untuk menekan tekstur, yang bisa kita lihat adalah patokan usia dulu sebenarnya. Ya, usianya yang kita sepakati adalah 9 bulan. Walaupun sebenarnya ada bayi-bayi tertentu di bawah usia 9 bulan sudah bisa naik tekstur. Dari lumat atau saring ke bubur kasar atau tim atau lembek. Ini patokan pertama, usia ya. Yang kedua patokannya adalah ketika anak sudah naik tekstur, apakah si bayi itu sudah lantas bisa menghabiskan target makannya? Ya, jadi banyak sekali orang tua itu berpatokan bayi saya semakin cepat naik tekstur semakin bagus, tapi dia tidak bisa menghabiskan target makannya. Nah ini yang harus kita perhatikan bahwa kita itu memberikan MPASI untuk nutrisi dan stimulasinya. Nah kalau misal karena dia naik tekstur menjadi makannya dikit, maka kita turunkan dulu teksturnya, lalu kita naikkan pelan-pelan. Nah, jadi untuk pertanyaan Ibu Elisa, jadi kalau sudah 9 bulan, coba naik tekstur. Ya, kalau misalnya bayinya itu tidak bisa naik tekstur, artinya dia masih pengen yang lumat atau saring, maka oke, boleh dimix sedikit-sedikit yang tekstur baru, yang sebagian besar tekstur lama. Kalau misalnya masih belum bisa, saya kasih tips Bapak Ibu semua, coba menaikkan tekstur pada saat bayi makan pagi, sarapan. Karena apa? Ketika bayi itu pagi, habis mandi, biasanya dia lebih bugar. Ketika dia lebih bugar, rasa laparnya muncul, maka dia lebih cenderung berhasil naik teksturnya. Itu Mbak Beta. Di-unmute Mbak Beta. Baik, terima kasih Dokter Ade atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Cecilia. Berikut pertanyaan selanjutnya dari Ibu Bida Cincin. Seberapa besar pentingnya MPASI pada golden periode untuk membuat anak tumbuh optimal, dok? Faktor apa saja selain MPASI, lalu indikasi apa saja yang bisa dilihat dari anak pra-stunting atau menuju stunting? Jadi mungkin indikatornya, dokter. Ibu Bida ini sedikit bingung untuk membedakan apakah anaknya stunting. Seperti itu, dokter. Bisa disilakan dokter untuk menjawab. Oke, terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya luar biasa. Jadi yang pertama, tadi saya katakan ada 4 faktor untuk optimalisasi tumbuh kembang anak. Yang pertama dan yang kedua sepaket adalah nutrisi dan stimulasi. Ya, ini sepaket nih. Di samping ini ada proteksi. Tadi saya katakan proteksi apa saja? Yang pertama tadi imunisasi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu semuanya, lengkapi imunisasinya sesuai dengan usia si bayi, sesuai dengan rekomendasi pemerintah atau rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Perilaku hidup bersih dan sehat juga untuk meningkatkan yang namanya imun si bayi dan mencegah dia risiko infeksi. Dan yang keempat tadi adalah evaluasi. Apa yang dievaluasi? Lakukan pengukuran, timbang berat badan,
panjangnya, lingkar kepalanya, lalu diplotkan, dan jangan lupa KPSP. Ini kan sudah kita lakukan sebenarnya ketika ibu semua, mungkin beberapa di antara ibu semua, yang ketika imunisasi anaknya, pasti dong kita lakukan namanya pengukuran panjang badan, lingkar kepala, dan juga berat badan. Ini empat ini. Nah, kita masuk pada dua tadi, nutrisi dan stimulasi. Berapa besar? Ya, sangat besar. Coba misalnya, saya kasih contoh ya, mohon maaf nih. Kalau misalnya ada nih, sapi untuk menggarap sawah nih ya, sapi untuk menggarap sawah, kalau nggak dikasih makan, kira-kira kerja nggak sapinya? Nggak kerja toh? Atau misalnya dia ini kita kasih makannya sapi, tapi kita nggak pernah suruh dia kerja, berhasil nggak? Artinya dua-duanya ini harus berbarengan. Nutrisi ini itu akan membuat organ-organnya akan tumbuh maksimal. Otaknya tumbuh, sel-sel organ-organ vital lainnya tumbuh. Nah, ketika dia sudah tumbuh otaknya, yang namanya tangannya bagus, kakinya bagus, maka stimulasi. Bagaimana yang biasanya bayi itu baru lahir hanya bisa gerak-gerak gini, kita mulai dengan dia menstimulasi namanya motorik halusnya. Misalnya nih, kita lakukan kasih pulpen, nanti dia dari biasanya dia megang gini, lalu dia akan mulai menjemput. Itu namanya stimulasi aspek motorik halus si bayinya. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tadi tentang prastunting. Bapak Ibu semua, panjang badan si anak itu akan terpengaruh apabila terjadi kenaikan berat badan yang tidak optimal dalam beberapa bulan. Biasanya setelah 3 bulan baru ada efek penambahan panjang badan si bayi akan terganggu. Jadi parameter yang pertama sekali yang Ibu bisa lihat adalah ketika bayi itu berat badannya sudah mulai tidak optimal. Ingat, kapan Bapak Ibu semua harus konsultasi ke dokter terhadap berat badan ini? Ada dua. Yang pertama, jika 1 bulan beratnya sama atau turun. Yang kedua, jika dalam 2 bulan berturut-turut naik si beratnya, tapi naiknya itu tidak sesuai dengan kurva pertumbuhannya, tidak sesuai dengan pita di buku KIA-nya, gitu. Terus yang ketiga tadi pertanyaan apa ya, Mbak ya? Ini dokter terkait indikasi apa saja yang bisa dilihat dari anak prastunting, dokter. Jadi apa yang kelihatan dari anak apabila terkena stunting? Lihat saja dalam buku KIA. Makanya itu buku KIA itu dibaca Bapak Ibu semua ya. Dibaca, ada semua di sana. Dari berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya. Yang kedua, KPSP. Dalam buku KIA itu ada kuesioner pra-screening perkembangan. Ada tuh baca. Usia 3 bulan, KPSP-nya apa saja, motorik kasarnya apa, motorik halusnya apa, personal sosialnya apa, bicara bahasanya ada semua di sana. Itu merupakan parameter yang paling gampang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu monitor. Atau misalnya Ibu semua nggak pengen nih bawa buku KIA kemana-mana ribet, boleh install aplikasi Primaku yang dari IDAI. Kata dokter Indonesia, di sana nanti ada monitor-monitornya. Gitu Mbak Beta. Baik, dokter, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Ibu Bida. Kemudian selanjutnya masih ada dokter dari Ibu Fiona, dokter. Ini terkait bagaimana pemberian MPASI dengan double ProHe dan double LT, dokter. Sepertinya Ibu Fiona ini masih sedikit bingung dengan perbedaan formulasi MPASI ini. Baik, terima kasih Ibu Fiona. Pertanyaannya sepertinya pertanyaan medsos gitu ya. Ada istilah double ProHe, double ProNat, double LT segala macam. Bagus sekali. Tapi double ini ada dua kemungkinannya. Double dari segi jumlah atau double
dari segi jenis. Ingat, kita patokannya tadi, komposisi tadi. Misalnya gampangannya, lemak itu kan usia 6-11 bulan, dia butuhnya setengah sendok. 11 atau usia setahun sampai 2 tahun, 1 sendok. Kalau misalnya dia mau double jenis, misalnya lemaknya itu dari minyak goreng, dari santan, dari margarin, dari keju, silahkan. Tapi jumlahnya harus mengikuti kaidah tersebut. Demikian juga dengan double prohe, mau dikasih ikan, dikasih ati, dikasih ayam, silahkan. Tapi jumlahnya antara 10 sampai 20%. Demikian mungkin. Mbak Beta. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Mungkin satu lagi, ini untuk kalau tadi itu pertanyaan terkait pra-stunting atau mencegah stunting, ini ada ibu yang menanyakan, dokter. Dari ibu Ibu Vanda, ini dokter menanyakan jika anak sudah dinyatakan stunting, bagaimana cara untuk mengatasi tumbuh kembangnya atau mengejar ketertinggalannya? Ini sepertinya penting, dokter, bagi Ibu Vanda. Ibu Vanda, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi ya amit-amit deh, kalau boleh sih kita mencegah stunting, Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau sudah stunting kalau sudah lewat dari usia 2 tahun, apa dikatakan di sana tadi? Itu merupakan kejadian yang irreversible. Tidak bisa diulangi lagi, Bapak Ibu semua. Artinya, otaknya itu kita hanya bisa memaksimalkan yang 20-30%. Nah, itu dia sebenarnya. Bagaimana dengan berat badannya? Beratnya sih gampang menaikkannya, tapi panjang atau tinggi badannya tidak bisa optimal lagi kecuali nanti ketika dia sudah mendekati masa pubertas. Nah, kalau misalnya sudah stunting, apa yang kita lakukan? Segera bawa ke dokter anak. Karena apa? Karena dokter anak akan mengkaji apa sebabnya. Karena stunting itu bukan hanya dari aspek makan, bisa saja dari aspek kesehatannya. Maka biasanya nih, kalau kita di klinik gizi kita ya, biasanya kan kita cekkan tuh tadi seperti kata Pak Wahid tadi ya, bagaimana serum ferritinnya, anemi nggak anaknya, bagaimana fesesnya, jangan-jangan anaknya cacingan lagi, bagaimana pemeriksaan TB IGRA-nya untuk melihat screening anaknya jangan-jangan sakit TBC segala macam. Nah, inilah yang perlu kita lakukan ketika anak stunting, cari dulu penyebabnya. Apakah memang penyebabnya karena dia faktor makanan saja atau ada penyakit-penyakit lain yang mesti kita obati dulu baru nanti ada perbaikan pada si anak tersebut. Gitu, Mbak Beta. Oh iya, baik dokter. Terima kasih atas jawaban. Semoga memuaskan Ibu Vanda. Beberapa pertanyaan dokter Roni memang ini sepertinya ramai sekali dokter, banyak. Apabila Ibu masih memiliki pertanyaan, mohon maaf kami belum bisa menjawab semuanya hari ini. Namun untuk konsultasi lebih lanjut, dokter Roni dapat Ibu dapat berkonsultasi dengan Dr. Roni di jam praktik beliau di Rumah Sakit Santa Clara. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaannya ditujukan kepada Pak Wahid Rizka. Ini ada dari Ibu Evi Ginting, Pak. Ini menanyakan apa efek hipotiroid bagi anak dan berapa harga pemeriksaannya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Beta. Terima kasih juga Mbak Evi, ya Ibu Evi ya atas pertanyaannya. Nah, jadi efek hipotiroid itu sangat berbahaya Mbak Beta apabila tidak dapat dideteksi dan ditangani saat dini. Jadi untuk golden period penanganan dari kondisi hipotiroid itu 28 hari. Jadi sebisa mungkin kondisi hipotiroid itu dapat diketahui dalam waktu 28 hari. Seperti yang pemeriksaan tadi ya dilakukan pada hari 3 sampai ke 5 dari hari kelahiran untuk dapat diketahui untuk hipotiroid lebih dini. Nah, apakah akibatnya apabila kelainan ini tidak diketahui jadi maka akan menyebabkan stunting, kemudian juga dapat mengakibatkan EQ beta. Jadi nanti EQ anak akan dapat mencapai hanya plus minus 77 EQ-nya. Jadi dibandingkan untuk anak normal. Sehingga pentingnya
Untuk permisaan ini atau kondisi ini diketahui sejak dini. Kemudian untuk harganya, harga permisaan hipotiroid congenital ini sesuai dengan kita Prodiak kebetulan sudah ada kerjasama dengan pemerintah. Jadi untuk harganya 95.000 Mbak Beta. Jadi cukup terjangkau ya dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan untuk permisaan hipotiroid ini. Baik, terima kasih Pak Wahid atas jawabannya. Semoga memuaskan Ibu Evi Ginting. Berikutnya juga ada pertanyaan lagi ini Pak. Ini terkait untuk mengetahui apakah anak mengidap ISK, selain dari tes urin, apakah bisa dilihat dari cek darah hematologi lengkap, misalkan dari leukosit tinggi atau sebagainya. Ini dari Ibu Petra Suwasti, Pak. Baik, terima kasih Ibu Petra. Yang pertama yang perlu dilakukan apabila kita diduga adalah adanya kondisi ISK, yang pertama adalah kita dapat berkonsultasi dengan dokter. Nanti dokter akan menganamnesis atau menanyakan kondisi klinis dari adik seperti apa. Kalau misalkan mengarah ke ISK, dokter akan dapat menyarankan pemisahan laboratorium. Salah satunya adalah pemisahan urin rutin. Karena urin rutin untuk mengetahui adanya kondisi saluran kemih yang Mbak Beta nanti akan diketahui apakah adanya bakteri dalam urin ataukah ada di kondisi leukosit tinggi. Pemisahan hematologi rutin juga dapat dilakukan untuk mengetahui apakah adanya kelainan, adanya infeksi, terutama dengan kenaikan adanya nilai leukosit Mbak Beta. Baik, terima kasih Pak Wahid atas jawabannya. Semoga bisa membantu Ibu Petra Suwasti yang tadi menanyakan. Mungkin satu lagi ya Pak untuk pertanyaan untuk Pak Wahid. Ini ada dari Ibu Mariati. Selamat siang Pak Wahid, mau menanyakan tes apa saja yang dilakukan untuk cross-check atau mengetahui anak mengalami stunting atau tidak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Mariati. Untuk mengetahui apakah stunting atau tidak, tentunya yang pertama dengan pemeriksaan tadi seperti yang sudah disebutkan Dr. Roni, Mbak Beta. Jadi dengan pemeriksaan antropometri, jadi tinggi badan, berat badan, kemudian tinggal kepala atau tidak. Kemudian untuk mendukung pemeriksaan antropometri tersebut dapat juga dilakukan untuk pemeriksaan terkait 1000 hari pertama kelahiran. Baik dari pemeriksaan tergantung usia adik, nanti usianya 1 sampai 12 bulan ataukah 1 sampai 2 tahun. Jadi ada pemeriksaan yang dapat mendeteksi adanya kondisi anemia, kemudian kondisi kekurangan zinc, kekurangan vitamin D, dan kondisi lainnya, Mbak Beda. Oh ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Masih di-mute, Mbak. Termute. Mohon maaf ya. Baik, terima kasih Pak Wahid atas jawabannya. Ini sudah beberapa, meski pertanyaan masih banyak, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta, mengingatkan waktu sebentar lagi, waktu sesi pertanyaan sudah habis. Untuk informasi lanjut, Dr. Roni Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan Dr. Roni melalui pemeriksaan di Rumah Sakit Santa Clara atau bisa menghubungi Pak Wahid melalui layanan laboratorium klinik Prodia. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu semua, antusias sekali dan semangat. Terima kasih juga para pemateri yang sudah memberikan jawaban dan mengatasi kebingungan para peserta ini. Untuk acara selanjutnya kita pengambilan foto bersama. Untuk foto bersama, kami mohon kepada para peserta yang masih off-cam atau off-kamera bisa menyalakan kameranya atau on-cam untuk kita sesi foto layar bersama. Kami persilahkan. Sehubungan dengan banyaknya peserta, kami akan foto screen secara acak dan cepat. Baik, saya host, dipersilakan untuk mengambil foto screen. 1, 2, 3.
Oke, layar selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, COHO sudah selesai? Oh iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara. Nah, ini tiba saatnya yang ditunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman pemenang door prize. Kami tampilkan nama-nama peserta yang beruntung hari ini untuk mendapatkan door prize pemeriksaan laboratorium. Ini dia. Ya, selamat bagi Ibu Ratih Widya Astuti. Lalu kedua ada Ibu Isna Umul. Dan yang ketiga ada Ibu Bida Cincin Kirana. Oh, tadi ini yang bertanya ya. Selamat bagi para pemenang door prize. Door prize adalah berupa voucher pemeriksaan darah di laboratorium Prodia. Mungkin dari Bapak Wahid Rizka bisa memberikan informasi ini terkait penggunaan door prize ini. Kepada Pak Wahid kami silakan untuk memberikan informasi. Baik, terima kasih Mbak Beta kepada Bapak Ibu yang selamat yang sudah mendapatkan door prize. Selamat kepada para pemenang. Nanti dapat menghubungi Mbak Putri di Prodia cabang Madiun di 0857 kemudian 4972 5027. Nanti ini akan saya ketikkan juga di kolom chat biar dapat mudah. Nanti datang ke Prodia dengan mencet Mbak Putri terlebih dahulu dari pemenang door prize dari Rumah Sakit Santa Clara, seperti itu, Mbak Beta. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Wahid atas informasinya. Sebelum menutup acara, mungkin ada closing statement dari para pemateri kita hari ini. Mungkin bisa dari Dr. Roni, tambah spesialis anak. Closing statement, dokter, untuk menutup acara hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi stunting harusnya dicegah, ya, karena kalau sudah mengobatinya susahnya minta ampun. Cegahlah dengan sedini mungkin. Nah, di Rumah Sakit Santa Clara itu sudah merupakan standar semua bayi baru lahir diperiksa screening pemeriksaan laboratorium. Apa yang diperiksa? Golongan darah, terus tiroidnya, terus fungsi yang namanya G6PD-nya. Ini standar yang memang sudah diputuskan secara nasional. Cuman memang belum semua rumah sakit melakukannya. Masih ada sebenarnya sih PR kita satu lagi, yaitu untuk pemeriksaan CAH ya, 17 OH progesteron. Tapi minimal dengan tiroid dan G6PD, golongan darah, dan pemantauan dari bilirubin, sebenarnya ini sudah cukup bagus. Nah, kalau misalnya kita bisa mencegah ini, berarti kita bisa mencegah anak cacat tanda kutip permanen. Kalau dia hipotiroid, itu yang paling kita takutkan adalah otaknya yang tidak akan bisa maksimal. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita mencegahnya? Tadi saya sudah paparkan, dan jangan lupa ketika ada kejadian yang meragukan pada diri bayi Anda, segera bawa ke dokter. Jangan sampai dia sudah terjadi gangguan, baru dibawakan. Kita di Rumah Sakit Santa Clara sudah mengadakan, kalau dulu pandemi sudah banyak nggak aktif, sekarang kita sudah mengadakan lagi kelas-kelas, bagaimana kelas misalnya MPASI, kelas persiapan menyusui pada ibu hamil, kelas laktasi, kita hidupkan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, mencegah bayi kita terjadi stunting. Rekomendasi WHO tadi, IMD, ASI eksklusif, MPASI, dan ASI diteruskan. Nah, inilah yang kami ingin berikan kepada Bapak Ibu, upaya-upaya untuk mencegahnya. Terima kasih, mungkin itu Mbak Bita. Terima kasih dokter atas closing statement yang diberikan, sangat bermanfaat bagi kami. Kemudian yang terakhir closing statement dari Bapak Wahid Rizka, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Bita.
Ya, Bapak Ibu, tentunya seperti ketahui bahwa tumbuh kembang anak harus tercapai dengan optimal, terutama pada periode emas. Nah, permisahan laboratorium dapat membantu untuk mengetahui kecukupan nutrisi yang dapat digunakan pada periode tumbuh kembang anak. Dan jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter apabila ada keluhan pada anak. Terima kasih, Mbak Beta. Terima kasih Pak Wahid atas closing statement-nya. Jadi demikianlah berakhirnya acara Bapak Ibu peserta webinar. Kami ucapkan terima kasih atas kepartisipasinya dalam acara hari ini, antusiasme dan semangatnya luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, mari kita tutup acara ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang webinar siang ini. Telah berjalan dengan lancar dan penuh berkat. Kami mohon agar ilmu dan pengetahuan yang telah kami terima dari para pembicara tadi dapat membimbing kami semua untuk membantu tumbuh kembang anak kami yang optimal, juga bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan sesama kami. Berilah pula kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dalam aktivitas kami selanjutnya, agar senantiasa dalam perlindungan-Mu. Semua doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara kita telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Laboratorium Prodia selaku sponsor webinar awam hari ini. Selamat juga bagi para pemenang. Terima kasih atas partisipasinya oleh para peserta webinar hari ini. Terima kasih juga para pembicara luar biasa, Dr. Roni dan Pak Wahid, yang berkenan berbagi ilmu kepada kita semua, serta seluruh peserta yang telah mengikuti webinar dengan semangat sampai selesai. Semoga ilmu yang kita selanjutnya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa lagi di kegiatan serupa selanjutnya. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Terima kasih Dr. Roni, terima kasih Mbak Beta, terima kasih rekan-rekan Rumah Sakit Sandaklara. Terima kasih Bapak, terima kasih dokter. Terima kasih semuanya.